Industri, Pak. Industri, jadi transportasi dan pergudangan sebetulnya yang paling tinggi, Bapak. Yang paling tinggi itu memberikan kontribusi kalau kita lihat dari struktur dan pertumbuhan PDRB menurut lapangan kerja, lapangan usahanya. Menurut lapangan usahanya itu terbesar justru ada di transportasi dan pergudangan. Jadi ini mulai menggeliat ekspornya. Industri positif sih, perdagangan lebih bagus lagi, Pak. Kemudian akomodasi dan makan minum ini tumbuh lumayan bagus, 20,70. Kalau tadi transportasi dan pergudangan bisa 85,43. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini selalu memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, syukur bisa membantu mencari solusi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video untuk ikut Mangayu Bagio Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah yang ke-71. Saya sudah bersama dengan Ibu Dr. Anda Penny Rahayu MSc. Beliau adalah Asisten Ekonomi dan Pembangunan Seda Jawa Tengah. Apa kabar, Bu? Baik, alhamdulillah Bapak. Sehat sih. Nah, ini kan menurut Undang-Undang 10 tahun 50 dinyatakan bahwa Provinsi Jawa Tengah mulai terbentuk tanggal 15 Agustus 1950. Kemudian juga dikuatkan dengan Perda nomor 7 tahun 2004 tanggal 15 Agustus ditetapkan menjadi Hari Jadi Jawa Tengah. Nah, mudah-mudahan ini menjadi momentum yang baik untuk setiap tahun orang Jawa Tengah melakukan perenungan sampai di mana saat ini apa yang sudah dicapai oleh Provinsi Jawa Tengah. Nah, yang akan saya tanyakan adalah di dalam situasi pandemi yang sudah lebih dari setahun ini, bagaimana capaian di bidang ekonomi dan pembangunan di Jawa Tengah? Ibu Penny, silakan. Oke, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Perkenankanlah kami dari mewakili pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini kegiatan di sektor ekonomi dan pembangunan. Tadi sesuai yang disampaikan Pak Bambang bahwa seperti apa tuh capaian ekonomi dan pembangunan di Jawa Tengah. Cita-cita dulu Pak, sebelum COVID itu saya kira semuanya sudah tahu Jawa Tengah ingin menuju ke pertumbuhan ekonomi 7% di tahun 2023, di mana kita dapat Perpres 79 tahun 2019. Jadi sebetulnya awalnya di tahun 2019 kita sudah sesuai dengan rencana Pak. Kita pertumbuhan ekonomi kita di akhir tahun 2019 itu sudah 5,33, sehingga 20, 21, 22, 23 kita tuh optimis 7%. Akan tetapi begitu ada COVID di tahun 2020, kita sudah mulai turun. Di tahun 2020, Q1 kuartal pertama kita turun menjadi 2,65. Alhamdulillah masih positif. Tapi begitu selesai bulan Maret, langsung ke kuartal kedua Juli itu kita sejatuh-jatuhnya COVID, Pak. Sejatuh-jatuhnya pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah, kita terkontraksi sampai minus 5,91. Dan alhamdulillah di Q2 masih minus, di Q3 masih minus, tapi ya sudah lumayan merambat menjadi minus 3,79, dan Q4 akhir tahun kemarin kita masih minus di 3,34. Di tahun 2021, alhamdulillah Q1 Pak, dengan adanya panen yang sudah
mulai berkembang, kita melakukan penanaman secara cepat begitu COVID-nya sudah mulai agak mereda, kemudian optimalisasi pekarangan dan lain sebagainya. Pertanian melejit pada Q1 Pak, karena kita panen raya dan alhamdulillah juga lumayan harganya, NTP-nya juga kita naik dan Q1 kita sudah tinggal minus 0,87. Nah, kemudian di Q2 alhamdulillah kemarin kita sudah mencapai cukup tinggi Pak. Sudah bisa hampir bahkan pertumbuhannya dari years to years itu untuk Q2-nya itu sudah 5,66, sudah positif 5,66. Jadi alhamdulillah kita harapan kita Pak nanti di akhir tahun rata-rata ya sudah target kita sih bisa 4 sampai 5 lah rata-rata, jangan turun lagi gitu. Mudah-mudahan itu seperti itu Bapak. Karena kita tahu bahwa sebetulnya di Q2 ini pertanian tidak begitu menggembirakan karena NTP-nya kita itu di sektor pangan, kemudian perkebunan itu masih minus. Nah, mudah-mudahan di bawah 100. Nah, mudah-mudahan nanti kita di Q3 sudah mulai panen lagi. Jadi kemarin kita NTP-nya kita sebetulnya dengan pertumbuhan ekonomi 5,66 itu Pak, kita itu pertanian itu agak terjatuh-jatuh ini, malah justru minus. Jadi kategori pertanian turun tajam. Ini karena penurunan produksi tanaman pangan, sedangkan industri pengolahan, kemudian produksi industri migas, industri angkutan, industri furnitur, kemudian industri mesin dan perlengkapan, industri barang dan logam, ini menaik cukup tajam. Alhamdulillah kita. Dan yang memang NTP kita, terutama yang pangan, perkebunan, peternakan, ini memang turun Bapak, sehingga harapan kami nanti di triwulan 3 pangan untuk NTP, untuk pertanian ini naik lagi, tidak berkontribusi negatif, tetapi bisa positif. Itu harapan kami Pak di triwulan berikutnya. Jadi yang berkontribusi kenaikan di triwulan kedua itu industri Bu ya? Industri Pak, industri. Jadi transportasi dan pergudangan sebetulnya yang paling tinggi Bapak. Yang paling tinggi itu memberikan kontribusi kalau kita lihat dari struktur dan pertumbuhan PDRB menurut lapangan kerja, lapangan usahanya. Menurut lapangan usahanya itu terbesar justru ada di transportasi dan pergudangan. Jadi ini mulai menggeliat ekspornya. Industri positif sih, perdagangan lebih bagus lagi Pak. Kemudian akomodasi dan makan minum ini tumbuh lumayan bagus, 20,70. Kalau tadi transportasi dan pergudangan bisa 85,43. Kemudian yang tumbuh bagus lagi adalah jasa perusahaan, ini juga tumbuh bagus. Kemudian jasa lainnya ini juga bagus. Kemudian administrasi pemerintahan ini juga cukup lumayan Bapak, positif. Jadi yang negatif itu sebetulnya hanya pertanian saja. Ini saya yang agak gimana gitu. Pertanian yang selama ini triwulan kemarin digadang-gadang memang bahkan malah paling tinggi, tapi untuk triwulan kedua ini pertanian itu paling hancur Bapak, minus 5,81. Mudah-mudahan ini teman-teman di sektor pertanian nanti akan bisa lebih greget lagi sehingga kita bisa bertahan, paling tidak bertahan atau bisa naik lagi. Dan kemarin adanya belanja pemerintah karena Lebaran itu kan juga membuat kemampuan masyarakat menjadi naik Pak. Dan ini besok triwulan 3 ini kan nggak ada gaji ke-13, nggak ada Lebaran, jadi kami juga harus tetap hati-hati
Kemudian kita bagaimana agar triwulan 3 kita itu tetap bertahan, maka daya beli masyarakat ini tetap, kami memang di Jawa Tengah sudah berniat, walaupun di pusat sudah ada bantuan sosial, jaringnya bantuan sosial untuk JPS, jaring pengaman sosial, maka kita melalui dana APBD kita sudah hitung-hitung Bapak, mudah-mudahan segera di triwulan 3 ini ada JPS buat para masyarakat yang terkena dampak. Kita sedang validasi data agar tidak tumpang tindih dengan bantuan-bantuan yang dari pemerintah pusat. Itu barangkali Pak. Ya Bu, jadi pertanyaannya yang naik justru transportasi ya, plus pergudangan. Ya. Padahal kan di era ini pengetatan mobilitas itu sangat kuat. Bagaimana itu logikanya? Ya, jadi gini Pak, sebetulnya ini banyak ke ekspor Pak. Banyak kegiatan ekspor. Jadi ekspornya kita naik Pak. Ekspornya masih bagus. Justru komoditas ekspor kita itu masih banyak diminati di luar. Jadi perdagangan ini kita cukup bagus Pak untuk kegiatan ekspornya gitu. Ini kalau kita membandingkannya dengan kemarin Pak, tahun 2021 ini kan pembandingnya adalah di years to years. Jadi tahun yang lalu kita yang sama sekali tidak ada pergerakan gitu. Sekarang sudah lebih baik. Dulu kan jatuh paling jatuh adalah transportasi. Sekarang itu sudah mulai menggeliat sehingga mereka kalau dihitung dari tahun lalu pertumbuhannya sudah semakin tinggi, paling tinggi gitu Bapak. Kalau begitu prediksinya bisa akan naik lagi karena industri kan nggak mungkin misalnya akan turun dengan anjlok, itu kan nggak mungkin, malah bisa naik. Betul. Nah, kalau pertaniannya nanti juga ada perbaikan, berarti totalitasnya naik gitu Bu kira-kira. Betul Pak. Harapan kami justru nanti naiknya akan banyak. Termasuk pertanian itu kami harapannya itu juga akan naik sehingga bisa menopang untuk yang di triwulan 3 ini gitu. Kita sih ya sedikit optimis gitu Pak. Mudah-mudahan bisa. Dengan catatan tentu Pak tidak ada COVID-nya ini tidak ada serangan yang kedua. Apalagi kita sekarang kan vaksinasi sudah mulai meningkat gitu. Kemudian sekarang kita lihat juga di rumah sakit TT-nya sudah banyak sekali turun. Nah, mudah-mudahan ini akan membaik gitu di triwulan ketiga dan seterusnya. Ini doa kita semua saya kira Pak. Baik Bu, tadi dikatakan bahwa pengeluaran pemerintah itu juga membantu daya beli masyarakat sehingga pertumbuhan ekonominya naik. Nah, kemudian kan ada beberapa pertanyaan ini beberapa waktu yang lalu bahwa realisasi anggaran, terutama realisasi anggaran COVID kan Jawa Tengah dianggap kecil. Itu gimana itu Bu? Ini barangkali Pak saya sedikit meluruskan, sebetulnya itu memang anggaran yang dari pusat ya Pak, itu kan rilisnya dari pusat ya Pak, anggaran jadi sebetulnya pada saat menyampaikan itu adalah kegiatan yang akhir bulan Mei. Sebetulnya di akhir bulan Mei yang dilaporkannya kan Juni Pak. Jadi kalau yang bulan Mei dilaporkan bulan Juni, kita itu sudah masih memang 0,15. Tapi begitu bulan Juni yang dilaporkan jadi kegiatan di bulan Juli, realisasi dana kesehatan di bulan Juli kita sudah 2,61 Bapak. Itu yang dilaporkannya adalah bulan Juli. Begitu. Nah, kemarin kita yang dirilis itu kan bulan Juni. Bulan Juni memang betul, tapi itu adalah data bulan Mei. Begitu Pak, mungkin hanya kurang penjelasan saja. Dan insya Allah nanti kita di bulan Juli kita sudah
3 ke atas, Pak, gitu. Jadi sudah sebenarnya tidak ada masalah Bu ya? Tidak ada masalah, Pak. Ya. Kita kekurangan uang, masuk ada uang nggak dipakai, Pak. Ya. Itu yang dana dari pusat. Nah, yang APBD sendiri seperti apa Bu? Ini dampak pandemi ini apakah tertekan karena penghasilannya, income-nya berkurang, atau mungkin realisasi pendapatannya juga mungkin terpengaruh dan sebagainya gitu? Bisa dijelaskan? Jadi gini Pak, kalau saya lihat dari pendapatan dulu sebelum belanja gitu Pak, pendapatan kita di tahun 2019 ini, 2020, kalau kita bandingkan dengan pendapatan di tahun 2019, sebetulnya kita capaiannya Pak, capaian pendapatan dengan membandingkan bulan yang sama di bulan Juni, kita itu sudah tumbuh 3,46%, Pak. Sudah cukup bagus, tumbuh 3,46%. Walaupun ini nanti saya di akhir tahun kami juga masih melihat-lihat nih, apakah masih seperti itu atau tidak, karena itu adalah, jadi kalau saya sampaikan Pak, di tahun 2020 sebetulnya target kita kan murni itu 28,3 triliun. Kemudian kita dilakukan perubahan menjadi 26,255 triliun. Nah, kemudian realisasinya itu hanya sekitar 25,393 triliun atau 96,72. Itu sudah mengalami penurunan ya Pak, maksudnya penurunan dari target. Ya, karena memang kan kita sangat-sangat terdampak sampai pertumbuhan ekonomi aja minus sampai 5,91. Jadi sudah sangat wajar kalau pendapatannya pun sudah turun karena kemampuan masyarakat berkurang, kemudian pembayaran pajak-pajak masyarakat, kontribusi masyarakat juga sangat-sangat berkurang. Nah, kemudian tahun 2021 target murni kita ini kan 26,840 triliun. Sampai hari ini kami belum menurunkan target Pak Terang. Masih menghitung-hitung apakah itu akan tercapai atau tidak. Nah, kalau kami memprediksi sih barangkali ya turun sedikit lah gitu, mungkin sekitar 2% Pak. Tidak sampai seperti tahun lalu turunnya 3%. Nah, kalau kami memprediksi karena sampai dengan bulan Juli targetnya mestinya kita itu di tahun ini, tahun 2021 itu 14 triliun. Nah, capaian kita itu baru 11,347 triliun, Pak. Jadi yang targetnya mestinya 52,39%, kita baru 42,28%. Terdapat deviasi yang cukup tinggi sih, 10,11%. Nah, kita sekarang sedang mencermati apakah ini kita turunkan targetnya atau kita melakukan inovasi dalam rangka untuk mengejar tadi yang deviasi 10% ini, Pak. Dan kita sedang mencoba mencermati, betul menghitung. Kalau pajak kendaraan bermotor mungkin kita bisa kejar, bisa mungkin bisa 100%. Tapi kalau BPNKB yang mengandalkan pembelian kendaraan baru, saya kira itu sangat sulit, Pak. Kalau akan bisa bekerja 100%, sehingga kami barangkali tetap akan mengajukan mungkin revisi terhadap pendapatan ini. Jangan sampai nanti kita tetap targetnya ini tiba dipasang ke SKPD untuk kegiatan sebanyak itu ternyata tidak tercapai. Nah, ini yang kami tidak ingin di akhir tahun nanti kebobolan. Nah, sehingga kami sedang mencoba mencermati betul kira-kira kalau turun pun kira-kira berapa. Kalau perkiraan kami sih sekitar mungkin tidak terlalu jauh sih, sekitar 2% sampai 3% Pak dari seluruh total pendapatan. Nah, kemudian kita kembalikan ke dengan anggaran yang ada ke belanja. Nah, belanja pemerintah kita kan sekarang tersedot banyak Pak.
untuk kesehatan. Contohnya sekarang ada untuk kegiatan nakes. Nakes saja yang dulu insentifnya dibayarkan oleh APBN sejak tahun 2021 ini, nakes ini harus dianggarkan dari APBD. Dan sekarang bahkan ada surat edarannya bahwa kita tidak boleh mendapatkan TPP kalau kita itu tunjangan TPP itu tunjangan pendapatan. Pokoknya kita kesepek lah gitu, Pak. Penambahan penghasilan, gitu. Ya, tahunya itu tidak boleh dibayarkan terlebih dahulu sebelum tenaga nakes dapat honor, Pak. Nah, kan karena mereka lebih dianggap oleh Kemendagri ada jaminan bahwa tenaga kesehatan itu harus dibayar. Mereka sudah berjuang di ujung tombaknya kesehatan ini, gitu, Pak. Jadi kita memang ada rasionalisasi. Nah, kita sudah mulai menghitung ini, Bapak, terkait dengan dana-dana rasionalisasi, termasuk tadi yang saya sampaikan untuk JPS. JPS itu jaring pengaman sosial, itu juga belum kami anggarkan. Yang rencananya insya Allah kita akan membagikan selama 2 bulan. Nah, itu yang harus kita hitung betul, kita cermati betul, ini hari-hari minggu-minggu ini yang kita akan cermati, Pak. Untuk kita kira-kira seberapa besar toh prediksi tidak tercapaiannya dan kegiatan-kegiatan apa yang harus kita prioritaskan, termasuk tadi JPS, kemudian kegiatan-kegiatan yang sektor ekonomi mana yang akan kita mulai gelontorkan agar ekonomi kita di Jawa Tengah juga sudah mulai tumbuh. Itu barangkali, Pak. Bu, tadi dikatakan bahwa kemungkinan kalau untuk pajak kendaraan tidak akan turun. Apakah itu berarti masyarakat tidak kesulitan di situasi pandemi ini untuk bayar pajak kendaraan? Kalau BPNKB sih turun, Pak. Yang kendaraan baru BPNKB. Tapi kalau pajak kendaraan bermotor ya memang diusulkannya untuk turun, tapi kami akan mencoba melakukan, karena kita sebenarnya sudah memberikan inovasi, Pak. Pertama, kita memberikan bebas denda kepada seluruh masyarakat sampai dengan tanggal 6 September. Itu yang akan kita gelontorkan kepada teman-teman. Nah, sekarang kita masih, Pak, itu upaya kita agar pajak kendaraan bermotor ini tercapai. Pertama adalah tidak memberikan bebas denda. Kemudian yang kedua, kita akan selama ini kita di Jawa Tengah kan sedang mengadakan perbaikan nomor, Pak, nomor kendaraan. Nah, ini sekalian mungkin saya woro-woro kepada masyarakat. Kalau kemarin-kemarin mereka kan harus membawa BPKB karena di leasing kan kesulitan, Pak. Meminjam BPKB di leasing. Kami sudah koordinasi dengan Ditlantas Polda Jawa Tengah bahwa kita akan memberikan dispensasi bagi kendaraan-kendaraan yang BPKB-nya masih di leasing, maka akan tetap kami proses, Bapak. Akan tetap kami proses, cukup dengan fotokopinya saja, dan nomornya nanti tetap akan kita lakukan perbaikan nomor. Maksudnya kita kan sekarang sedang melakukan penggantian nomor nih secara serempak di Jawa Tengah. Kemudian STNK-nya juga tetap ganti, tapi nanti di database kami akan ditulis di situ di keterangan bahwa untuk BPKB masih belum dilakukan penyesuaian karena masih ada di leasing. Itu kebijakan yang kemarin oleh Ditlantas Polda Jawa Tengah bersama kami sudah kita sepakati bersama, yang ini nanti akan segera kami umumkan kepada masyarakat luas. Kemudian kami yang ketiga adalah membuat kebijakan bahwa kemarin kita kan bayar dengan sakpole. Nah, kami sekarang sakpole yang sudah di launching oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah, saat ini kan itu masih memberikan
masih adanya masyarakat yang harus bertemu langsung, Pak. Sehingga masa seperti ini pandemi kan tidak memungkinkan harus bertemu langsung. Jadi bisa menggunakan aplikasi, tetapi membayarnya tetap harus langsung. Nah, ini nanti kita akan meluncurkan New Sakpole. New Sakpole ini tidak memberikan kesempatan masyarakat apabila sudah notifikasi diberikan, maka dia bayar di ATM, maka tidak cukup itu aja. Tidak perlu bersentuhan langsung dengan petugas. Nah, ini harapannya kami dengan adanya New Sakpole ini, maka akan kewajiban untuk membayar pajak dari masyarakat itu akan tumbuhlah mereka membayar kewajibannya. Nah, tapi kalau untuk biaya balik nama kendaraan bermotor BPNKB, saya sangat tidak optimis, Pak, bahwa kemampuan masyarakat untuk membeli kendaraan itu sampai saat ini saya kira belum tercapai sesuai dengan yang kami rencanakan. Itu barangkali nanti yang akan kami sampaikan kepada TAPD maupun kepada Dewan. Ini karena kebetulan Bu Penny juga merangkap PLT Bapenda, Bu ya? Iya betul Pak, kami masih belajar Pak. Kami pelajari betul satu persatu seperti apa kondisinya dan memang ini sekarang dalam kondisi sulit Pak. Jadi ya mudah-mudahan sih kami tetap memberikan semangat pada teman-teman dengan memberikan fasilitasi kepada mereka juga dengan yang tadi New Sakpole ini adalah saya kira merupakan solusi Pak. Solusi yang baik bagi kondisi yang seperti ini. Karena apa? PPKM ini tidak boleh ada, yang jelas kan tidak boleh bersentuhan. Door to door sudah tidak boleh, Pak. Kemudian rahasia itu sama Kapolri sudah tidak boleh dalam masa pandemi seperti ini. Nah, kalau seperti itu, maka kita sudah sangat sulit, Pak. Mereka untuk masyarakat untuk bisa bertemu dengan kami membayar pajak ini karena PPKM masih berlanjut gitu ya. Harapan kita sih nanti PPKM ini ya mungkin sudah mulai ada kelonggaran-kelonggaran sehingga mereka kami harapkan sudah bisa melakukan transaksi dan New Sakpole ini yang benar-benar kami sangat harapkan dan kami juga akan menggandeng kalau sekarang New Sakpole itu baru dengan Bank Jateng, kalau Bank Jateng pastilah karena rekening kita PAD semua Kasda kita kan ada di Bank Jateng. Kita sudah menggandeng himbara yang lain yaitu BNI, kemudian BCA, Mandiri. Nah, BRI itu belum, Pak. Makanya kita sekarang juga sedang merintis ini dengan BRI ini. Agar kalau BRI kan kita tahu Pak sampai pucuk gunung bisa untuk bayar. Nah, itu makanya saya sedang kejar betul agar paling tidak dalam bulan ini nanti kita sudah deal dengan BRI sehingga mereka cukup orang di gunung cukup bayar pakai sistem New Sakpole dan transaksinya dengan BRI yang mereka juga punya di mana kartu tani itu kan sampai ke ujung gunung Pak dan bayarnya tidak perlu ke bank digesek pakai EDC yang ada di desa-desa itu juga bisa. Nah itu saya akan menuju ke sana mudah-mudahan sih ini saya anukan dengan sistem yang kita gunakan di kartu tani kok ya bisa sampai ke ujung gunung. Makanya saya kok sangat tertarik ini dengan BRI. Mudah-mudahan BRI segera bisa menindaklanjuti ini, Pak. Harapan kami seperti itu. Iya, berarti kalau ini berhasil kan malah lebih baik Bu, nggak usah mundur lagi nanti ada transaksi yang tatap muka gitu. Betul. Saya makanya semangat untuk meluncing New Sakpole ini yang masih dalam proses pembahasan Pak dengan sebelah karena kita kan harus di sistem ini memang yang membuat dari Pemprov Jawa Tengah dari Bapenda, tapi kan tentu karena akan digunakan secara bersama satu atap oleh antara lain nanti dari sistemnya di Polda, kemudian di
Jasara Harja, maka tentu saya juga akan ini membicarakan dengan bertiga. Kami sudah mencoba membuat PKS bertiga, Pak, antara Bapenda, kemudian Ditlantah, dan juga Jasara Harja untuk kita sama-sama menyetujui dengan launchingnya New Sakpole dan sekaligus SOP-nya sudah kita buat, dan di dalamnya kami minta nanti sudah ada BRI masuk di sana. Itu cita-cita kami, Pak, mudah-mudahan segera terwujud di bulan ini. Jadi justru ada apa ya? Ada berkahnya ya di balik PPKM ini karena itu perbaikan sistem itu berarti. Betul, Bapak, betul. Kita terpacu untuk perbaikan sistem dan tentu saya kira ini menjadi memudahkan kita pengawasan karena tidak lagi kita harus mengawasi satu persatu dari kasir-kasir yang memang harus bertatapan langsung dengan masyarakat atau wajib pajak gitu, Pak. Harapan kami seperti itu. Ya, saya cuma mau bertanya ini kan selama pandemi ini kegiatan birokrasi, kegiatan kantor itu kan berkurang banyak sekali. Apakah itu tidak signifikan untuk penghematan? Betul, Pak. Kami sudah dirasionalisasi, sudah banyak, Pak, perjalanan dinas. Bapak boleh lihat itu mana teman-teman sudah nggak punya anggaran perjalanan dinas, Pak, sama sekali. Kecuali dinas-dinas yang pelayanan. Kemudian rapat-rapat sudah stop semua, snack rapat semuanya, narasumber sudah semuanya, sudah close semua, Pak. Dalam rangka rasionalisasi untuk nanti untuk kegiatan tadi, Pak, kesehatan, terutama untuk nakes, kemudian kita memberikan alat dan juga obat-obatan itu ke arah sana. Sudah banyak, Pak. Sudah teman-teman itu ya sudah nggak ada lagi anggaran untuk perjalanan dinas. Iya, jadi kelihatannya kalau melihat fakta-faktanya ekonominya sudah ada tanda-tanda membaik, kesimpulannya begitu, Bu ya? Insya Allah, mudah-mudahan kami sih mendorong ke sana, Pak. Makanya kita banyak sekali kegiatan-kegiatan di sektor ekonomi yang sekarang akan kita genjot, terutama yang dalam rangka pemberdayaan masyarakat tadi, Pak. Mulai dari sektor perikanan, peternakan, pertanian, kemudian UMKM dengan memberikan bantuan-bantuan, ada subsidi bunga, kemudian ada UMKM belanja di UMKM, melarisi belanjanya UMKM dengan e-commerce dan lain sebagainya, kemudian di perindustrian juga seperti itu, kita banyak kegiatan-kegiatan yang akan segera kita aktifkan, segera gelontorkan, baik melalui kegiatan rutin maupun hibah dari pemerintah, dari APBD Provinsi Jawa Tengah, untuk bisa segera, ya tentunya dengan keterbatasan, tentunya dengan tetap menjaga prokes gitu, Bapak. Nah, untuk pariwisata yang memang sangat terdampak, pariwisata itu memang mungkin sektor yang paling sakit barangkali, Pak, karena semuanya tutup dan pariwisata itu kan turunannya banyak, tidak ada objeknya saja, tetapi restoran yang ada di dalam pariwisata, travel biro, hotel, karena mereka berwisata bisa nginep, nah itu turunan-turunannya ini memang kita akan mengadakan simulasi-simulasi tentunya, mendampingi mereka untuk kita memulai kira-kira kalau pembukaan itu harus seperti apa ya. Nah, itu kami akan dampingi teman-teman di Dinas Porapar, Jawa Tengah akan mendampingi teman-teman di kabupaten kota untuk mencoba membuat simulasi objek-objek wisata, terutama objek wisata alam, Bapak, yang akan kita coba untuk disimulasikan untuk dibuka. Tentunya dengan pembatasan-pembatasan. Saya
saya mau tanya dampak pandemi ini Bu terhadap anggaran pembangunan, karena Ibu tadi mengatakan banyak anggaran yang difokuskan untuk kepentingan kesehatan. Itu kan berarti ada yang dikorbankan. Nah, ini seberapa apa ada penundaan, penjadwalan kembali gitu program-program pembangunan? Kalau perjalanan dinas itu hampir barangkali 80% Pak sudah hilang di kita. Kemudian kegiatan-kegiatan yang sifatnya perencanaan, penyusunan studi, kemudian penyusunan desain, itu semuanya sudah ditunda semuanya. Nah, barangkali ini yang harus dikaji lagi nanti terutama untuk teman-teman di infrastruktur. Maka kalau kajian-kajian desain ini ditunda, itu tentu akan berimbas pada kegiatan berikutnya, yaitu kegiatan konstruksi. Sehingga barangkali ini yang nanti akan kami coba dalami betul, apakah dengan tetap menggunakan anggaran, tetapi mungkin dengan penurunan sedikit kualitas terhadap pembangunan infrastruktur, gitu Bapak, yang mungkin tadinya anggaran 1 triliun menjadi 700 miliar, sehingga mungkin di sana-sini ada pengurangan. Yang penting untuk keamanannya tetap, tetapi barangkali untuk yang kegiatan aksesoris yang lainnya dikurangi, sehingga menjadikan anggaran ini benar-benar kita lakukan efisiensi. Nah, ini tentu kami juga nanti akan evaluasi terkait dengan pelaksanaan percepatan pembangunan di Jawa Tengah, baik melalui Perpres 79 maupun Perpres 109, di mana kalau yang anggarannya APBN itu adalah perencanaan penyediaan tanah itu pasti oleh pemerintah daerah, Pak, baik provinsi maupun kabupaten kota. Nah, kalau untuk anggaran itu saja kita terkurangi, tentu akan imbasnya terkait dengan pelaksanaan untuk di periode berikutnya. Tetapi kami tidak putus asa, Pak, kami tidak berhenti sampai di situ, kita tetap untuk kegiatan-kegiatan yang dengan menggunakan APBN, kita tetap akan kita sampaikan, perjuangkan. Alhamdulillah kegiatan APBN masih sebagian besar masih berjalan, tidak seperti yang di APBD yang rasionalisasi. Kemudian kita juga menggunakan mekanisme pembangunan dengan sistem yang lain, yaitu KPBU. KPBU ini juga sudah berjalan di bawah bimbingan Bappenas. Kita sudah mulai melakukan proses-proses untuk penyusunan FS dan juga untuk beauty contest juga sudah kita mulai untuk kegiatan SPAM regional. Dan juga ada pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Pekalongan yang menggunakan sistem KPBU, Bapak. Baik itu yang KPBU oleh pemerintah provinsi. KPBU yang oleh pemerintah pusat pun juga banyak. Ada pembangunan jalan tol, itu juga ada yang menggunakan sistem KPBU, ada pembangunan untuk pengembangan objek wisata Borobudur, sebagian juga ada yang menggunakan sistem KPBU. Jadi saya kira kalau untuk proses pembangunan ini masih sebagian besar masih kita masih bisa berjalan, Pak. Ya, ada nggak Bu program-program yang direncanakan yang cukup besar, cukup mencolok gitu yang terpaksa ditunda atau dijadwalkan kembali? Kalau yang ditunda sama sekali tidak ada, Pak. Hanya begini, pengadaan tanah yang tadinya 1 tahun anggaran menjadi 2 tahun anggaran, nah itu ada. Gitu. Tetapi kalau yang terus jadi berhenti ditunda itu tidak ada, Pak. Sampai hari ini masih belum ada. Gitu. Ya, baik Bu. Ini dalam rangka hari jadi Provinsi Jawa Tengah, ini apa yang kegiatan-kegiatan atau motivasi apa yang diberikan kepada masyarakat maupun jajaran pemerintah sendiri ya untuk supaya tetap bersemangat menjalani masa-masa sulit ini dan bersemangat untuk mengembalikan pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Jadi kita motivasi kita ke masyarakat pertama adalah mengajak masyarakat untuk hidup sehat dulu, Pak. Sehat dengan prokes tentunya, tetapi juga kami juga imbasnya adalah mereka akan kita lakukan
vaksinasi dengan cepat, Pak. Kita kemarin tadi juga rapat dengan kabupaten kota untuk menambah jumlah vaksin, sehingga tentu dengan capaian vaksinasi yang dengan cepat ini harapan kami adalah masyarakat segera pulih. Nah, kemudian tadi sudah kami sampaikan segera akan kita gelontorkan bantuan sosial, Pak. Bantuan sosial dari kementerian sudah keluar, insya Allah sebentar lagi bantuan-bantuan sosial dari kami dari provinsi. Kemudian setelah itu kami juga untuk ekonomi, kita juga segera akan melakukan kegiatan-kegiatan mulai dari untuk sektor pertanian, ada pembagian bantuan bibit, bantuan untuk peternakan, dan juga lain sebagainya, pemanfaatan pekarangan, dan juga untuk pemberdayaan masyarakat sekitar dengan membuat BUMD, membuat BUMDes dan juga BUMP, semangat mereka untuk tetap dalam rangka membangun ekonomi di Jawa Tengah. Tentunya dengan 17 Agustus ini kita sudah sampaikan, Pak, tadi Pak Gubernur juga sudah menyampaikan kepada Bupati Wali Kota untuk tidak membuat kegiatan-kegiatan yang sifatnya berkumpul, berkerumun, itu sudah jelas pasti sudah diminta untuk itu, tapi ya sudah kita membersihkan lingkungan untuk sendiri saja, kita hidup sehat, kemudian bantuan-bantuan dari pemerintah pun akan segera kita gelontorkan di bulan Agustus ini untuk semangat menjelang 17 Agustus. Yang saya ingin tanya mengenai bansos, Bu. Ini kan berita-berita di luar itu kan banyak masalah, ya, banyak yang nggak sampai dan sebagainya. Bagaimana itu di Jawa Tengah, Bu? Insya Allah kalau Jawa Tengah selama ini tuh masih kondusif, Pak. Hanya memang kita sudah diminta oleh pusat bahwa kalau kita akan menggelontorkan itu, kita lihat dana-dana dari pusat terlebih dahulu. Sehingga kita membiarkan JPS ini dari pusat. Alhamdulillah sebagian besar sudah digelontorkan oleh pusat, Pak. Nah, setelah pusat keluar, kita kan datanya jadi tahu, oh mana-mana toh yang belum terima, baru kita nyasak sisa-sisanya itu, Pak. Karena JPS ini sangat rawan. Kalau kita membayarkan pada orang yang tidak tepat atau orang ini ternyata sudah mendapatkan bantuan dari yang lain, maka tentu ini akan menjadi temuan di kemudian hari. Sehingga kami sudah mengumpulkan data, Pak, untuk sektor UMKM, kita sudah tentukan UMKM yang terdampak, kemudian supir-supir bis, semua sudah kita data, kemudian pelaku-pelaku wisata juga sudah kita semuanya sudah terdata, sama pelaku pelaksana pedagang-pedagang kecil, itu yang belum menerima bantuan dari pusat akan diberikan bantuan melalui Provinsi Jawa Tengah oleh Bapak Gubernur Jawa Tengah selama 2 bulan ini, Pak. Masing-masing 200.000. Selama 2 bulan berarti dapatnya 2 kali 400.000. Baik, Bu. Terakhir saya mau tanya soal vaksin. Beberapa waktu yang lalu kan Pak Ganjar mengeluh bahwa jatah vaksin untuk Jawa Tengah itu kurang. Tapi kan kemudian terakhir Pak Presiden mengatakan jangan tahan vaksin, harus cepat-cepatnya. Jadi berarti kan vaksinnya ada. Nah ini di mana masalahnya, Bu? Pak, jadi hari ini kita sudah dapat kiriman, Pak. Tadi sudah Pak Gubernur Jawa Tengah sudah menyampaikan kepada seluruh Bupati Wali Kota untuk hari ini juga mengambil vaksin ke Dinas Kesehatan dan besok harus sudah mulai disuntikan. Sudah diumumkan, Pak, tadi oleh Pak Gubernur. Tadi rapat dengan Bupati Wali Kota. Vaksin sudah nggak ada masalah ya, Bu? Tidak ada masalah. Monggo silakan panjenengan. Ya karena ini memang kita kemarin kan nunggu droppingan dari pusat, Pak. Sehingga akan terjadi agak delay gitu,
Tetapi hari ini kita sudah menerima dan tadi sudah diumumkan Pak Gub, silakan kabupaten kota, dinas kesehatannya untuk segera mengambil di gudangnya dinas kesehatan provinsi untuk segera besok langsung disuntikan. Itu Mbak. Baik, terima kasih sekali Ibu Dr. Andel Penny Rahayu MSc, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Seda Jawa Tengah, sekaligus juga PLT Bapenda, Kepala Bapenda Jawa Tengah. Mudah-mudahan penjelasan Ibu ini memberi memberi semangat kepada masyarakat karena ekonomi sudah mulai membaik dan bansos segera turun. Vaksin tersedia cukup ya, jadi mudah-mudahan kita melalui hari jadi Jawa Tengah dan hari kemerdekaan ini masyarakat tetap bersemangat untuk meneruskan perjuangan menuju Jawa Tengah yang lebih sejahtera ke depan. Amin. Terima kasih Bu, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.